Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file yang ini, client 0910 data dan hasil. Nah, seperti ini tampilan datanya. Jadi nanti data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Nanti yang format CSV itu yang kita akan masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, untuk membuat format CSV caranya seperti ini. Jadi kita copy dulu data ini, kita buat data baru ya. Jadi yang di copy itu ini aja, nama dari variabel construct ini dan ya, skornya. Jadi seperti ini. Kita copy, kita buat file baru, kita pastekan di sini. Ya, setelah seperti ini lalu kita klik file, save as, browse. Nah, ini bebas kita mau taruh di mana. Untuk nanti yang dirubah itu adalah save as tab-nya ini kita klik, kita rubah ke dalam format CSV. Nah, yang ini save as tab-nya nanti diklik terus dirubah ke format CSV. Nah, seperti ini lalu kita tinggal klik save. Nah, ini karena saya sudah buat nanti menggunakan file yang ini ya, CSV Smart PLS yang ini. Jadi seperti itu prosesnya. Kemudian setelah siap file CSV-nya, kita buka aplikasi Smart PLS. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Lalu kita klik New Project. Nah, ini klik New Project, kita beri nama. Sini kita tulis saja contoh. Oke. Nah, kemudian kita masukkan file yang tadi dengan cara double klik to import data. Ini kita double klik. Kita masukkan file yang tadi. Nah, ini file CSV yang tadi, open, lalu klik OK. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya untuk data penelitian itu sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Kita bisa close saja, kemudian kita klik yang ini. Contoh ini kita double klik. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Caranya kita blok indikator ini sesuai dengan variabelnya. Jadi x1.1 sampai dengan x1.5 itu kita blok seperti ini. Caranya yang x1.1 kita klik, kemudian tekan shift, kemudian kita klik x1.5. Nah, kita blok seperti ini, kemudian kita drag. Nah, seperti ini. Kita pindahkan dulu. Jadi kita pindahkannya ini harus berkelompok ya, sesuai dengan variabelnya. Oke, seperti ini. Kita rapikan. Nah, untuk menggeser posisi variabel construct ini bisa menggunakan menu align ini. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini lalu kita beri nama. Jadi untuk yang satu ini adalah kepemimpinan ya. Jadi tinggal klik kanan, rename. Nah, X1 kepemimpinan, kemudian X2 adalah kompensasi. Klik kanan seperti ini. Klik kanan rename seperti itu. Setelah semuanya diberi nama, kita hubungkan variabel-variabel ini dengan menggunakan menu connect. Jadi kita hubungkan ini sesuai dengan hipotesis yang ada. Jadi kita hubungkan dulu x1 ke z, x2 ke z, x3 ke z, kemudian z ke y. Kita hubungkan untuk hipotesis selanjutnya, jadi x1 ke y, x2 ke y, dan x3 ke y. Nah, seperti ini ya. Oke,
Setelah seperti ini, lalu kita lakukan analisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas R-square, F-square, dan uji untuk multikoleritasnya. Caranya, klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, seperti ini ya nanti tampilannya setelah selesai pengujian. Lalu kita masuk ke menu auto loading. Nah, auto loading ini nilai dari loadingnya ini harus di atas 0,70. Nah, jika di atas 0,70 itu nanti warnanya hijau, kalau di bawah itu warnanya merah. Nah, ini seluruhnya ini sudah di atas 0,7, artinya untuk seluruh variabelnya, untuk seluruh variabel konstruknya ini telah memenuhi kriteria validitas. Kemudian kita lihat juga nilai construct reliability. Nah, untuk construct reliability ini ada beberapa kriteria yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah nilai AVE, jadi ini average variance extracted, ini harus di atas 0,5. Kemudian composite reliability ini harus di atas 0,7, Chroma Kalpa harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah memenuhi kriteria. Nah, ditandai dengan warna hijau. Nah, kalau hijau ini artinya sudah memenuhi kriteria. Nah, ini sampai di sini berarti dapat diketahui untuk seluruh variabelnya ini bisa dikatakan valid dan reliable. Nah, lihat dari nilai Chroma Kalpanya ini. Kemudian kita masuk ke pengujian untuk melihat dari discriminant validity. Nah, discriminant validity ini kita menggunakan, di sini kan ada 3 metode, ada Warner Lacquer, ada cross loading, dan HTMT. Untuk kali ini kita menggunakan Warner Lacquer kriteria, ini sama saja. Jadi tinggal dipilih salah satunya. Cuma ini yang saya rasa paling mudah. Jadi untuk discriminant validity Warner Lacquer criterion, jadi kita untuk melihat, kita membandingkan ini ya. Jadi kita membandingkan matriks ini. Jadi matriks ini harus lebih besar korelasinya ke variabelnya dia sendiri dibandingkan dengan variabel lainnya. Jadi contohnya adalah X3. Di X3 ini kita bandingkan dengan X3. X3 ke X3 nilainya adalah 0,792, sedangkan X3 ke X2 nilainya 0,152, X3 ke X1 nilainya 0,60. Nah, ini lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Nah, ketika seperti ini maka ini tidak terjadi masalah ya. Nah, seperti ini. Ini yang sudah saya buat interpretasinya. Jadi X3 ke X3 nilainya 0,792 dibandingkan dengan variabel lainnya secara horizontal ini, maka dia lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Begitupun dengan variabel lainnya. Jadi dapat dikatakan untuk variabel X3 ini tidak terjadi gejala multikoleritas. Nah, seperti itu untuk cara membacanya, dan caranya sama untuk variabel yang lainnya. Kemudian untuk inner model, untuk pengujian inner model ini kita menguji nilai Gathers of Fits Index atau GF Index. Nah, ini rumusnya nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini rumusnya. Lalu perhitungannya ada di sini. Nah, perhitungannya nanti di sini. Itu bisa diikuti. Jadi yang dihitung itu adalah nilai dari GOF-nya ini. Nah, ini yang sudah saya buat perhitungannya. Kemudian kita lihat juga nilai collinearity assessment. Nah, untuk nilai FIF ini harus di bawah 5 ya. Nah, untuk FIF kita lihat di sini, collinearity FIF, collinearity statistic FIF, kita masuk ke inner FIF. Nah, inner FIF itu ini. Jadi nilainya itu harus di bawah 5. Ini seluruhnya sudah di bawah 5. Kemudian selanjutnya nilai R square. Nah, R square ini di sini ya. Nah, ini R square. Nah, di sini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi variabel X1, X2, X3 dan Z itu mempengaruhi variabel Y sebesar 0,374 atau 37,4%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Ini seperti itu untuk R square. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian F square. Untuk F square ini kita melihat pengaruhnya ini secara individu atau secara variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z. Nah, ini adalah nilai dari pengujiannya. Untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, ini untuk pengujian variabel, untuk pengujian F square. Nah, kemudian kita lakukan pengujian juga untuk nilai dari Q kuadrat. Nah, untuk Q kuadrat caranya kita kembali lagi ke model yang tadi seperti ini, klik calculate, kemudian blindfolding.
start calculation. Nah, ini adalah hasil dari nilai Q kuadrat. Nanti interpretasinya bisa dilihat di sini. Cara bacanya hampir sama dengan pengujian R square. Kemudian setelah kita melakukan pengujian dari PLS algorithm, blindfolding, kemudian kita lakukan pengujian untuk uji hipotesis. Oke, kita kembali lagi ke modelnya, klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, start calculation. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Jadi untuk setiap kali melakukan pengujian bootstrapping, nanti nilai p-value ini akan berubah. Nah, pada pengujian ini yang kita lihat adalah nilai dari original sample dan nilai dari p-value. Jadi original sample ini menentukan arah hubungannya, p-value ini menentukan apakah hubungan itu signifikan atau tidak. Nah, kita contohkan untuk variabel ini x1 terhadap y. Jadi kepemimpinan terhadap turnover intention memiliki pengaruh negatif signifikan karena ini di bawah 0,05 ya. Jadi kalau di bawah 0,05 itu warnanya hijau. Jadi x1 terhadap y memiliki pengaruh negatif signifikan. Jadi artinya ketika kepemimpinannya ini menurun, maka turnover intentionnya akan naik, seperti itu. Atau bisa juga dibaca sebaliknya, ketika kepemimpinannya ini meningkat, maka turnover intentionnya akan menurun. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang X3 ini di bawah 0,05 artinya tidak signifikan hubungannya. Nah, ini adalah untuk pengaruh langsung, dan untuk yang tidak langsung atau melalui variabel mediasi, kita klik ini specific indirect effect, kita klik. Nah, di sini dapat kita ketahui peran dari variabel kepuasan ini, Z kepuasan ini. Di sini untuk yang X1 terhadap Y melalui Z itu signifikan, tapi X3 terhadap Y melalui Z itu tidak signifikan. Nah, setelah melakukan pengujian seperti ini, hasil analisis ini bisa kita save. Caranya kita tinggal klik ini ya, contohnya untuk PLS algorithm ini, export to Excel, start export. Nah, ini tinggal save saja seperti ini. Nah, ini sudah saya buat sesuai dengan tahapan pengujiannya. Seperti itu untuk pengujiannya. Terima kasih. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.